Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamas Daniar. Saya dari cabang pusat non operasional. Yang saya bahas di sini adalah base lending rate, yaitu merupakan suatu penentuan suku bunga dasar untuk mengambil suatu kebijakan dalam penentuan bunga kredit yang akan kita berikan. Yang kita bahas dari base lending, yang pertama kita bisa menganalisis beberapa variabel terkait dengan base lending rate, dan yang kedua kita menghitung cost of money, dan yang ketiga kita menentukan perhitungan base lending rate tersendiri. Yang utama yaitu variabel-variabel terkait dengan base lending rate. Yang pertama adalah cost of money, dan yang kedua risk premium, dan yang ketiga adalah profit margin. Cost of money sendiri merupakan total biaya dana yang kita keluarkan oleh bank dan rangka menunjang untuk seluruh kegiatan operasional usaha perbankan. Dan cost of money sendiri sama rumusnya adalah overhead cost ditambah dengan cost of loanable fund. Belum masuk ke cost of loanable fund, ada poin utamanya yaitu cost of fund sendiri. Cost of fund sendiri merupakan biaya dana dari tabungan, deposito, ataupun kredit yang diberikan menjadi biaya dana yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan dari BPR tersebut dan dikurangi sebelum dikurangi likuiditas. Cost of loanable fund bergantung pada cost of fund dan penyisian dalam presentasi tertentu sebagai cadangan likuiditas. Dan overhead cost, biaya-biaya yang dikeluarkan selain biaya dana, seperti variable cost dan fixed cost. Variable cost seperti biaya promosi, biaya insentif, dan biaya yang tidak tetap, ataupun yang fixed cost yang biaya tetap itu biaya seperti gaji karyawan, biaya seperti kebutuhan administrasi dan PLN ataupun penggunaan operasional yang tetap. Masuk ke profit margin. Profit margin merupakan keuntungan yang diharapkan atas penyaluran dananya dan ditetapkan oleh manajemen BPR. Rasio jumlah laba real terhadap jumlah dana yang menghasilkan pendapatan bunga. Risk premium bergantung pada kualitas aktiva produktif ataupun KAP yang dimiliki bank serta prospek pelunasan kredit. Semakin baik KAP dan prospek pelunasan kredit, maka semakin kecil risk premium. Satu contoh dari beberapa data yang kita sudah ketahui mulai bulan Mei, Juni, Juli, dan BPR lainnya. Kita bandingkan dari beberapa periode dengan BPR yang lainnya. Yang pertama di bulan Mei ada BLR-nya, base lending rate-nya sebesar 17,95%, dan periode bulan Juni BLR-nya sebesar 18,46%, dan bulan Juli BLR-nya sebesar 18,5%, dan di BPR lain lebih sedikit 17,5%. Dari beberapa variabel tersebut yang sangat berpengaruh dalam BLR adalah cost of money yang sangat tinggi akan mempengaruhi BLR yang juga sangat tinggi. Dari cost of money sendiri itu pun terdiri dari cost of fund. Cost of fund dari komponen komposisi biaya bunga dari tabungan, deposito, dan kredit. Semakin besar tabungan kita, otomatis nanti semakin kecil BLR-nya karena suku bunga dana yang kita keluarkan semakin kecil. Dan ketika nanti biaya dari bunga dari deposito ataupun kredit yang kita gunakan lebih besar, otomatis kita menggunakan biaya bunga yang lebih besar dan menjadi BLR base lending rate juga semakin besar. Itu untuk risk premium juga sangat berpengaruh. Ketika kita mengambil keuntungan profit margin yang tinggi, otomatis mempengaruhi dari risk premiumnya juga, risiko yang juga ikut tinggi. Ketika nanti cost of fund juga tinggi dan BLR juga ikut tinggi juga. Setelah itu ada perhitungan cost of money. Yang tahap 2 ini, cost of money ini ada beberapa metode. Metode historical average, cost of fund method, dan weighted average cost of fund method, dan marginal of fund method. Dari beberapa 3 metode yang paling sering digunakan oleh BPR yaitu weighted average cost of fund method. Kenapa menggunakan weighted average cost of fund method? Karena di metode ini yang dapat menggambarkan kondisi biaya dana bank yang sesungguhnya terjadi. Jadi menggambarkan biaya dana bank yang terjadi seperti terlibatnya tabungan, deposito, ataupun
kredit yang diterima. Adapun data yang diperlukan dalam melakukan perhitungan biaya dana, yaitu jumlah dana atau persen biaya bunga selama 1 tahun, dan jumlah overhead cost selama 1 tahun, jumlah dana berbiaya, jumlah aktiva produktif selama periode laporan keuangan, dan besarnya presentasi likuiditas minimum yang dipelihara oleh bank. Seperti contoh latihan untuk perhitungan cost of fund seperti ini. Jadi kita sudah mendapatkan data jumlah simpanan tabungan, jumlah simpanan deposito, dan pinjaman yang diterima. Setelah itu kita juga mendapatkan data biaya bunga. Biaya bunga dari simpanan tabungan, deposito, dan pinjaman yang diterima. Untuk mengetahui komposisi dana, kita bisa menghitung dari setiap jumlah dana dari tabungan, deposito, dan pinjaman diterima dibagi dengan jumlah dari komponen tersebut. Akhirnya kita mendapatkan komposisi dana. Ataupun kita bisa lihat dari tabel 4 dibagi dengan 2. Presentasi bunga per tahun kita dapat dari biaya bunga dibagi dengan jumlah dana, seperti di tabungan, biaya bunga tabungan dibagi jumlah dana yang ada di tabungan, biaya bunga di deposito dibagi dengan jumlah dana di simpanan deposito, dan biaya bunga kredit dibagi juga dengan jumlah pinjaman yang diterima. Untuk bunga efektifnya sendiri itu dapat kita lihat dari bunga per tahun dikalikan dengan komposisi dana. Dari setiap komponen tersebut kita kalikan dan kita jumlah menjadi ketemunya cost of fund, dan cost of fund-nya adalah 6,69%. Setelah itu kita mencari cost of loanable fund. Cost of loanable fund ini jumlah seperti cost of fund yang kita ketahui adalah jumlah dana dari simpanan tabungan, jumlah dana dari simpanan deposito, jumlah dana dari pinjaman yang diterima, dan biaya bunga per tahun juga kita sudah ketahui tadi setelah perhitungan tadi, dan likuiditas minimum yang dipelihara oleh bank sebesar 6,5%. Ini sudah kita tetapkan 6,5% dari tabungan, deposito, dan pinjaman yang diterima. Untuk bunga efektifnya sendiri kita dapat dari bunga per tahun dibagi dengan 1 dikurangi likuiditas minimum. Jadi nanti ketika untuk mencari bunga efektif bisa kita lihat dari bunga per tahun dibagi dengan 1 dikurangi dengan likuiditas minimum. Ini merupakan suatu rumus untuk mencari bunga efektif di loanable fund. Untuk komposisi dana di loanable fund kita bisa melihat dari bunga per tahun dikalikan dengan bunga efektif dari beberapa simpanan tabungan, simpanan deposito, dan pinjaman yang diterima. Setelah itu kita jumlahkan komposisi dana loanable fund dan kita dapatkan cost of loanable fund sebesar 7,15%. Setelah kita dapatkan cost of fund dan cost of loanable fund, kita menghitung overhead cost. Untuk menunjang perhitungan overhead cost, kita juga harus mengetahui biaya operasional di luar bank, seperti biaya penyusutan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum terdiri dari biaya tenaga kerja, biaya pendidikan, biaya pelatihan, biaya sewa, biaya promosi, dan biaya pemeliharaan, dan biaya overhead lainnya. Dengan seperti itu, kita bisa mengetahui overhead cost yang pertama, loanable fund, dari total biaya operasional dibagi dengan loanable fund. Untuk overhead pertama sebesar 5,09%. Dan untuk overhead cost kedua yaitu aktiva produktif sama dengan Rp191.580.356 dibagi dengan total biaya operasional sebesar Rp7.704 didapatkan sebesar 4,02% untuk aktiva produktifnya di overhead cost. Jadi untuk mengetahui cost of money itu cost of loanable fund ditambah dengan overhead cost. Overhead cost terdapat 2, loanable fund dan aktiva produktif. Jadi cost of money-nya juga terdapat 2. Yang pertama sebesar 11,17% untuk aktiva produktif, dan cost of money loanable fund sebesar 12,24%. Selanjutnya untuk perhitungan base lending rate, setelah cost of money kita dapatkan, kita harus mengetahui perhitungan risk premium
Risk premium sendiri adalah sejumlah uang besaran lainnya yang rela dilepas oleh pengambil keputusan untuk dapat menghindari resiko dari suatu kejadian tidak pasti yang dihadapi. Dan demikian berarti premi risiko merupakan premi atau biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup resiko yang akan terjadi dan telah diperkirakan. Untuk contoh perhitungan risk premium, kita sudah mengetahui data dari Aktiva Produktif, ABA plus KYD. Dari Aktiva Produktif sendiri, untuk yang peraturan yang lama masih ada beberapa 4 poin, yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit yang macet. Untuk yang peraturan yang terbaru ada 5 poin, yaitu kredit lancar, kredit dalam pengawasan khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kita contoh untuk paket yang kredit ketentuan yang lama. Dari 4 poin ini ada beberapa bobot PPAP yang kredit lancar 0,5%, kredit kurang lancar 10%, kredit yang diragukan sebesar 50%, kredit macet 100%. Dari nilai tersebut kita juga mengetahui aktiva produktifnya dari kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Setelah itu untuk penyisian cadangan penghapusan, kita tinggal mengalihkan aktiva produktif dikalikan dengan bobot PPAP untuk mengetahui penyisian pencadangan. Setelah kita ketahui penyisian pencadangan, kita jumlahkan dari penyisian pencadangan dari beberapa kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet di total sebesar Rp5.450.787. Untuk loanable fund sendiri sebesar Rp151.232.077. Dari risk premium yang pertama dari Aktiva Produktif yaitu sebesar 2,85% didapatkan dari pencadangan Rp5.450.787 dibagi dengan 191.980.356 dan untuk risk premium yang kedua dari loanable fund yaitu pencadangan Rp5.450.787 dibagi dengan aktiva produktif sebesar dibagi dengan loanable fund sebesar Rp151.232.077 dan didapatkan presentasi 3,6%. Setelah itu perhitungan profit margin. Perhitungan profit margin, data-data yang dibutuhkan adalah laba bersih, total aktiva ataupun aset, real ROA BPR, rencana ROA, dan aktiva produktif atau loanable fund. Suatu contoh perhitungan profit margin ketika kita sudah mengetahui laba bersihnya sebesar Rp5.035.051 dan untuk aktiva produktif dan loanable fund seperti yang tadi, dan untuk total aktiva aset sebesar Rp695.609.188. Untuk real ROA BPR kita dapatkan dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva ataupun aset, dan ditemukan real ROA-nya sebesar 2,57%, dan untuk rencana ROA sudah kita tentukan sebesar 2,5%. Sehingga untuk menghitung presentasi aktiva produktif dibagi aset dan untuk loanable fund dibagi aset, setelah rencana ROA sudah kita tentukan sebesar 2,5%, maka kita bisa menghitung presentasi aktiva produktif yang dibagi dengan aset dan loanable fund yang dibagi dengan aset. Setelah itu profit margin yang pertama yang aktiva produktif adalah aktiva produktif dibagi dengan aset dan dikalikan ROA, rencana ROA yang sebesar 2,5%, dan untuk profit margin yang kedua yaitu loanable fund dibagi dengan aset dan dikalikan rencana ROA yang 2,5%, dan didapatkan untuk yang aktiva produktif sebesar 2,45% dan untuk yang loanable fund sebesar 1,93%. Setelah beberapa komponen dari cost of loanable fund, overhead cost, cost of money, risk premium, dan profit margin sudah kita ketahui, maka kita bisa menentukan base lending rate BLR.
dengan menjumlahkan cost of money dijumlah dengan risk premium dan dijumlah dengan profit margin. Ada dua base lending rate. Yang pertama sebagai dasar aktiva produktif, yaitu cost of money-nya sebesar 11,17% dan ditambah dengan risk premium 2,85% dan ditambah dengan profit margin 2,45% yang kita dapat di base lending rate sebesar 16,47%. Dan untuk yang loanable fund, cost of money-nya 12,24% dan risk premium sebesar 3,6% dan profit margin sebesar 1,93%. Dengan BLR-nya ketemu sebesar 17,78%. Setelah kita ketahui BLR dari aktiva produktif dan loanable fund, maka kita bisa menentukan suatu suku bunga kredit yang kita berikan di antara 16,47% sampai 17,78%. Setelah itu kita bisa menentukan bunga kredit yang kita berikan kepada nasabah dengan mengetahui komposisi dari dana, margin kita, profit margin kita, dan presentasi resiko tersebut. Setelah itu produk yang diluncurkan bisa bersaing dengan BPR-BPR lain untuk penyaluran dana. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.